Oke, kali ini kita akan membahas pecahan yang bagi banyak orang kadang-kadang menjadi momok dalam belajar matematika. Kita lihat soal yang pertama, ini soal umum yang sering kita temui, yaitu menjumlahkan pecahan. Tentunya yang perlu kita lakukan adalah membuat penyebutnya sama. Memang kita bisa menemukan cara paling gampang untuk menentukan penyebut yang sama dengan mengalihkan penyebut itu menjadi penyebut 12. Tetapi tentunya untuk lebih sederhana kita memperhatikan kelipatan persekutuan terkecil antara penyebut-penyebut dalam operasi itu. Jadi di sini sepertinya kita akan menggunakan penyebut 6 karena 2 juga itu bisa membagi 6. Jadi ini 6. Kemudian karena 2 dikali 3 sama dengan 6, maka yang pembilang ini juga kita kali dengan 3. Jadi kita dapat 3/6. Kemudian 7/6 tidak mengalami perubahan. Berarti kita menjumlahkan pembilang ya, penyebut tidak boleh dijumlahkan. Jadi penyebutnya 6, kemudian pembilangnya adalah 10. Kalau diminta tentunya kita perlu menyederhanakan. 10 bagi 6 itu ada 1, kemudian sisanya adalah 4 ya, 4/6. Oke, dengan demikian pada soal kedua ini tentunya kita bisa menulis penyebutnya adalah 8. Berarti ini karena 4 dikali 2 sama dengan 8, berarti pembilang juga dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Ditambah 3/8. Hasilnya adalah 5/8. Oke, selanjutnya ini pecahan campuran ya. Memang untuk kasus atau untuk yang terkait dengan penjumlahan kita bisa membuat manipulasi seperti ini ya. 2/2 itu artinya adalah 2 ditambah setengah. Ini tambahnya, sebentar, kita buat perbedaan untuk membuat Anda semakin mudah memahami. Jadi ini ditambah 3/7/6 itu sama saja dengan 3 ditambah 7/6. Sehingga kita bisa mengoperasikan yang bilangan bulat, sudah bisa langsung kita operasikan. 2 tambah 3 itu 5. Kemudian kita tambah dengan yang pecahan ya. Yang pecahan 1/2 kita bisa buat menjadi penyebut 6, berarti itu nilainya adalah 3/6. Kemudian ditambah 7/6. Kita lihat hasilnya, itu 5 ditambah 3 tambah 7, 10. 10/6. Nah, kalau kita sederhanakan yang 10/6 itu, kita boleh tulis 5 tambah 1, 4/6. 1 4/6. Nah, ini kita bisa langsung operasikan penyebut ya, penyebut, bukan penyebut, bilangan bulat ya.
bilangan bulat. Jadi 5 tambah 1 itu 6. 6, 4 per 6. Kalau 4 per 6 bisa disederhanakan menjadi 2 per 3 ya. Jadi ini 6, 2 per 3. Perhatikan ini pada kasus khusus di mana operasi penjumlahan. Jika ini adalah misalnya kita temukan operasi pengurangan misalnya, maka saya lebih menyarankan kita menyelesaikan dengan cara membuat pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi kalau 2/2 itu bisa kita tulis 2 kali 2 4 tambah 1 itu 5/2 ditambah 6 kali 3 18 tambah 7 itu adalah 25. 25 per 6. Ini yang kita bisa langsung samakan penyebut. Kita sekaligus ya. Pernya 6. 2 dikali 3 6 berarti 5 dikali 3 adalah 15. Ditambah 25 itu sama dengan 15 tambah 25 adalah 40. 40 per 6. Kalau kita sederhanakan 40 per 6 itu kalau 6 kali ya. 6 kali 6 36 ya, berarti ada 6 kali. 36 itu dari 40 itu ada sisa 4 ya. 6 4 per 6. Atau hasilnya adalah 6 2 per 3. Sama saja hasilnya. Tinggal kita mau menggunakan mana yang lebih mudah. Tentunya cara yang di atas itu tampak agak panjang, tetapi kalau Anda sudah mahir, Anda bisa langsung mengoperasikan bilangan bulat yang ada sehingga tidak tampak panjang seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang lain. Ini adalah contoh operasi bilangan campuran ya. Dari bilangan bulat dicampur dengan pecahannya. Berarti untuk memudahkan kita buat menjadi sederhana ya. Pecahan 75/9 kita jadikan pecahan biasa. 9 kali 7 itu adalah 63. 63 ditambah 5 adalah 68. 68 per 9. Kemudian kita kurang dengan 6 kali 3 18 tambah 1 19. 19 per 6. Kemudian kita samakan penyebut. Kita mencari KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil dari 9 dan 6. 6. Memang untuk mudahnya kita bisa langsung 6 kali 9 ya. Tapi kita mencari bilangan yang lebih kecil. Kita bisa gunakan 36 ya, 36 per 36. Karena 9 kali 4 36. Berarti 68 ini juga ya. 68 kita akan kali dengan 4 ya. Jadi 68 ini akan kita kali dengan 4. 4 kali 8 32. Simpan 3. 4 kali 6 24 tambah 3 27 ya. Berarti di sini adalah 272 dikurangi 6 ke 36 itu dikali 6 ya. Ini saya tuliskan kembali untuk memudahkan Anda.
Jadi ini sebentar ya, ini dikali 6. Dikali 6 berarti pembilang juga dikali 6. Sehingga kita mendapatkan hasil 19 kali 6 itu adalah 60 ditambah 54 ya. 60 ditambah 54. Ya, hasilnya adalah 114. Ini 114. Kalau kita kurangkan 114, maka kita akan mendapatkan hasil ini per 36 ya. Kita akan mendapatkan hasil 2 kurang 4 ya 8. Ini tinggal 6 kurang 1 5. Kemudian 2 kurang 1 1. Ya, ini hasilnya 158 per 36. Kalau kita sederhanakan, kalau kita bagi 2, 158 itu hasilnya adalah yang di bawah kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 18. Tampaknya perlu dibagi lagi ya, 158 bahagi 2 ya. Bagi 2 ini 7 kali 2 14. Kemudian 18 bagi 2 9. Ini adalah 79 per 18. Apakah bisa disederhanakan lagi? Sepertinya tidak ya. Oke, ini hasilnya 79 per 18. Kita lihat contoh lain dari pecahan. Seperti ini tentunya kita perlu membuat penyebutnya sama. Jadi kita bisa gunakan penyebut 6, berarti ini sebentar negatif per 6. Ini adalah 7 per 6, kemudian 2 dikali 3 6, berarti 1 dikali 3. Nah ini karena sama-sama negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Kita jumlahkan saja, hasilnya adalah 10 per 6. Atau kalau kita sederhanakan menjadi negatif, kalau dibahagi 2, 5 per 3. Atau kalau kita buat, bisa ditulis minus 1 2 per 3 ya. Yang di bagian bawah ini sepertiga. Tambah dan kurang itu menjadi negatif ya. Kemudian kita buat jadi pecahan biasa. 7 kali 2 14 tambah 2 16. 16 per 7. Coba kita lihat KPK dari 3 dan 7. Yang mudah kita kalikan saja ini 21. Kemudian 3 kan dikali 7, berarti 1 dikali 7 adalah 7. Dikurang ini per 21. 7 itu dikali 3 sampai dapat 21, berarti 16 juga dikali 3. Hasilnya 30 tambah 18, 48. Kemudian karena ini lebih besar, kita kurangkan 48 dari 7, itu 48 dengan 7 itu 41 per 21. Kemudian kita ambil tanda dari bilangan yang lebih besar, negatif. Untuk penjelasan lebih rinci tentang operasi aljabar
pengurangan seperti ini ada di bagian video, di part video tentang operasi aljabar ya, Anda bisa temukan di channel ini. Nah, sekarang penerapan lain dari pecahan dalam soal-soal seperti ini ya, 6 dibagi 1/2. Nah, kalau kita buat langkah demi langkah, bisa kita tulis 6 itu kan bisa kita tulis 6/1. 6/1. Pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian. Yang selanjutnya ini akan kita balik. Itu sebenarnya cara cepatnya ya, kita menyebut dibalik 2/1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 6 kali 2 12 dibagi 1 kali 1 1, berarti hasilnya adalah 12. Dengan cara yang sama tentunya ini bisa kita tulis 3/1 dikali 7/2. 7/2. Hasilnya adalah 3 kali 7 21/2. Kita lanjut dengan masalah lain. 1 kurang 2/9. Sebenarnya ada cara cepat yang bisa kita buat, yaitu kita kurangkan untuk kasus-kasus seperti ini ya. Kasus-kasus seperti ini. 1 kurang 2/9 kita bisa langsung tulis 9 kurang 2 7 ya. Atau kita bisa tulis begini ya, 9 kurang 2/9. Hasilnya adalah 7/9. Dari mana asalnya? Ini sebenarnya berasal dari 1/1 kan bisa kita tulis 9/9 dikurangi 2/9. Sehingga ketemulah 9/2 ini ya. Ini dia hasilnya. Berarti kalau kita mencari 1 kurang 90/91, kita tinggal kurangkan 91 dengan 90. Jadi hasilnya adalah 1/91. Yang ketiga ini kita langsung kurangkan 11 dengan 2, 9/11. Sekali lagi ini untuk kasus khusus seperti ini ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana pecahan dalam kaitan dengan menghitung nilai X ya. Kita bisa langsung ya, karena X sudah di sebelah kiri. X itu sama dengan 4 dibagi 2/3. Sama dengan tadi 4, kita bisa tuliskan 4/1. Kemudian kita kali dengan kebalikan dari 2/3 adalah 3/2. Sehingga hasilnya adalah 12/2 sama dengan 6. Oke, yang di bawah juga kita bisa tentukan X sama dengan kanan bahagi kiri. Kanannya adalah 2/9, bawahnya adalah 3/7. Berarti kita bisa tulis 2/9 dikali 7/3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya adalah 14 didapat dari 2 kali 7. Penyebutnya adalah 27. Oke, bentar ya, 27. Oke, demikian beberapa masalah yang sering kita temui, yang sering Anda temui dalam pecahan, dalam operasi dengan pecahan. Semoga bermanfaat.